Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Sintakriti yang berNIM 0702221001. Di mana saya di sini ingin membuat suatu tutorial uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Sebelumnya, kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya, dan yang selanjutnya kita harus membuat data agar kita bisa melakukan uji asumsi klasiknya. Sebelumnya saya sudah membuat datanya di Excel, yang dimana saya memiliki sekitar 120 data dan 4 tabel. Oke, data yang sudah saya siapkan, saya salin dan saya pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Saya menuju ke data view, yang dimana di bagian variabel itu saya pindahkan semua data saya. Oke, 4 data saya sudah keluar. Selanjutnya saya pindah ke bagian variabel view, di mana bagian nama variabel itu saya ganti menjadi x1, yang kedua saya ganti x2, yang ketiga saya ganti x3, dan yang terakhir saya ganti jadi y. Selanjutnya di bagian desimal itu saya ganti semua menjadi 0, bagian x2 saya ganti menjadi desimalnya 0, x3 saya ganti 0, dan y saya ganti menjadi 0. Ini bagian label saya buat menjadi iklim. Di sini bagian cuaca. Bagian selanjutnya ada cuaca hujan, dan terakhir ada cuaca panas. Oke, di bagian yang share-nya saya ganti semua menjadi skala. Oke, kita kembali lagi ke data view, yang dimana di data view kita klik bagian analisis, dan kita pindah ke bagian regresional, ke bagian linear, kita klik, dimana ada bagian cuaca panas ini, kita pindahkan ke bagian independen. Bagian iklim kita pindahkan ke independen, cuaca kita bagian independen, dan cuaca hujan kita bagian independen. Selanjutnya kita klik bagian statistik, yang mana kita klik bagian deskriptif dan bagian collinearity. Selanjutnya kita klik bagian Durbin Watson. Kemudian kita continuekan. Kita pergi ke plots, ini mana di bagian sesif itu kita klik dan kita pindahkan ke Y, dan spread kita pindahkan ke bagian X. Selanjutnya kita ke bagian checklistkan bagian histogram dan normal probability plotnya, dan kita klik continue. Dan selanjutnya kita klik OK, dan kita tunggu hasil output yang telah kita kerjain. Ini adalah hasil outputnya dari data iklim kita tersebut. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan apa sih itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu sudah saya buat di bagian web saya. Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear memenuhi asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis regresi valid dan dapat dipercaya. Asumsi-asumsi ini memastikan bahwa estimasi
parameter yang dihasilkan oleh model regresi adalah tidak bisa efisien dan konsisten, di mana ada 4 uji. Yang pertama ada uji normalisasi, yang kedua ada uji heterokedasitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, yang keempat ada uji multipolingkaritas, yang dimana uji normalisasi adalah asumsi bahwa resolusi atau error dari model regresi terdistribusi secara normal, yang dimana di bagian Q dan Q floatnya mengikuti garis diagonal ya teman-teman. Di sini seperti kita lihat dia mengikuti garis diagonal dan seperti di saya sama ya udah saya salin tadi, dia mengikuti garis diagonal. Jadi kesimpulannya uji normalisasi datanya terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heterokedasisitas, yang dimana asumsi bahwa variabel dari reduksi adalah konstanta untuk semua nilai prediktornya, yang dimana grafik plotnya tidak terjadi heterokedasisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada sebuah grafik. Oke, di sini grafiknya, yang dimana di bagian aplikasi yang sudah saya salin tadi terlebih dahulu. Di sini sudah saya pindahkan ya teman-teman. Di sini tidak ada pola ataupun mengumpul di tengah-tengah. Jadi kesimpulannya tidak terjadi heterokedasisitas ya teman-teman. Selanjutnya ada uji autokorelasi, yang dimana asumsi bahwa tidak berkorelasi satu sama lain. Uji Darwin-Watson-nya, dimana jika sebelumnya saya akan tunjukkan dulu datanya, yang dimana di dalam data ini udah saya terlebih dahulu saya salin. Di bagian ini model sumarinya udah saya pindahkan ke bagian web saya. Di bagian uji kolerasi adalah asumsi bahwa reduksi tidak berkolerasi satu sama lain, di mana uji Darwin-Watson-nya ini, jika Darwin-Watson terletak lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5, di sini ada tabelnya di Darwin-Watson, yang dimana hasil tabel saya itu Darwin-Watson-nya ada 1,2 dan saya letakkan sini 1,2, yang dimana berarti tidak dapat autokorelasi karena dia lebih kecil dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5. Selanjutnya ada uji multipolingkaritas, yang dimana adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel harganya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel berikutnya menjadi tidak terjadi gejala multikolingaritas apabila nilai toleransinya lebih dari 0,100 dan VIV-nya
kurang dari 1000, di mana di bagian uji multipolaritasnya tabelnya sudah saya pindahkan jadi bagian iklim. Saya itu memiliki bagian iklim saya memiliki 0,900, di mana itu lebih dari 0,100. Dan bagian cuaca itu 0,887, yang mana lebih besar dari 0,100. Dan hujan itu lebih besar dari 0,9, lebih besar dari 0,100. Dan VIP-nya lebih kurang lebih dari 1,099, dan bagian cuacanya lebih kurang dari 1,128, dan bagian cuaca hujan kurang lebih dari 1,56. Jadi di bagian uji multipolaritas tidak terjadi gejala multipolaritasnya. Sekian, itu saja yang dapat saya jelasin tentang aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.